Selamat datang kepada Bapak Sekda Provinsi Jambi yang berada di tempat. Yang mewakili dari Danrem 042 Garuda Putih Jambi, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Dispora Provinsi Jambi, yang saya hormati para panitia tim seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Jambi dan nasional tahun 2022, yang saya hormati dan saya cintai adik-adik calon paskibraka yang berbahagia, serta para tamu undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor B.PP.000.1.0.1-T.2.1-T.2.1-2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang surat edaran kegiatan paskibraka tahun 2022. B. Peraturan Gubernur Jambi nomor 4 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jambi. 3. C. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi nomor 15 Kadispora 1.2/1/2022 tentang tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan penetapan pejabat teknis kegiatan. Kemudian surat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi nomor S.101-3/1/2/2022 tanggal 15 Februari tahun 2022 tentang permintaan nama-nama peserta seleksi paskibraka tingkat Provinsi Jambi dan tingkat nasional. 2. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggaranya kegiatan ini adalah dalam rangka memilih calon paskibraka tingkat Provinsi Jambi dan nasional tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan calon paskibraka yang sehat jasmani, rohani, berkemampuan, berkepribadian baik dan berakhlak mulia. 3. Sasaran. Calon paskibraka yang mengikuti kegiatan seleksi ini adalah siswa-siswi SMA, SMK, MAN dari kabupaten kota dalam Provinsi Jambi yang berjumlah 100 orang, yang terdiri dari Kota Jambi 20 orang putra dan putri, Batanghari 8 orang, Muara Jambi 8 orang, Sarolangun 8 orang, Merangi 8 orang, Bungo 8 orang, Tebo 8 orang, Kerinci 8 orang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8 orang, Tanjung Jabung Barat 8 orang, dan Kota Sungai Penuh 8 orang. Jumlah 100 orang. Waktu dan tempat. Penyelenggaraan seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Jambi dan tingkat nasional tahun 2022 akan diselenggarakan dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Mei 2022 bertempat di Hotel Sang Ratu. 5. Tim dan materi seleksi. Seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Jambi dan nasional tahun 2022 dilaksanakan oleh tim seleksi dari dinas instansi, yaitu 1. Korem Gapu 042 Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, PPSDM Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Konsultan Psikolog Jambi, Warda Pramuka Provinsi Jambi, Rumah Sakit Raden Matahir Provinsi Jambi, PCMI Provinsi Jambi, PPI Provinsi Jambi. Sedangkan materi seleksi terdiri dari pengetahuan umum, kesenian, psikotes dan wawancara, kesehatan, kepramukaan, bahasa Inggris, fisik dan jasmani,
serta PBB. 6. Pembiayaan. Biaya penyelenggaraan seleksi calon paskibraka tingkat provinsi Jambi dan nasional tahun 2022 dibebankan kepada APBD melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2022. Demikianlah beberapa yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Gubernur Jambi kiranya berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para panitia, pelatih, anak-anakku calon peserta seleksi paskibraka tingkat nasional dan provinsi tahun 2022 yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama mengikuti pembukaan seleksi calon peserta paskibraka tingkat provinsi Jambi dan tingkat nasional tahun 2022. Selanjutnya salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kita hadiahkan kepada diri kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah habib kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan risalah dan ajarannya secara kafah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di tengah kehidupan masyarakat kita dewasa ini, penghayatan dan penghormatan terhadap bendera merah putih semakin pudar dan menipis. Hal ini dapat kita lihat dari tata krama penggunaan sang merah putih yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan nilai-nilai yang terkandung pada bendera kebangsaan sebagai lambang negara Republik Indonesia. Bendera kebangsaan merah putih hanya dibuat sebagai pajangan dan hiasan belaka. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat kita kurang memahami arti dan makna sang merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia yang diperjuangkan dengan tetesan air mata, darah, dan nyawa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan upaya pembinaan bagi seluruh lapisan masyarakat dan komponen bangsa, terutama untuk membangun kembali nation character building atau pembangunan karakter bangsa yang telah mulai pudar pada diri manusia Indonesia, agar pada diri setiap anak bangsa tumbuh dan berkembang sikap cinta tanah air, semangat patriotisme dan idealisme, rela berkorban, serta adanya sikap dan perilaku dalam menghargai dan menghormati bendera kebangsaan sang merah putih. Salah satu wujud kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyelenggarakan program seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi Jambi dan tingkat nasional tahun 2022 yang nantinya mengemban tugas berat dan mulia pada upacara pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022. Saya memandang bahwa kegiatan ini mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mendapatkan calon-calon paskibraka yang memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, rela berkorban, berdedikasi tinggi, serta memiliki akhlak mulia dan berkepribadian baik. Kegiatan ini juga merupakan wahana untuk mengingatkan kembali dan meningkatkan pemahaman para peserta tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh seorang, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, peningkatan pemahaman tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan tersebut diharapkan mendorong peserta dan kita semua untuk mengamalkan atau melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, berpartisipasi menciptakan harmoni tengah keberagaman, mewujudkan Provinsi Jambi sebagai rumah besar bagi keberagaman. Saya yakin anak-anakku yang hadir di ruangan ini merupakan siswa dan siswi terbaik dari kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dan telah memenuhi kriteria serta persyaratan untuk mengikuti seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Jambi dan nasional tahun 2022. Kita berikan aplaus kepada anak-anak kita seluruhnya, tepuk tangan. Hadirin dan anak-anakku yang saya banggakan,
Selanjutnya saya menyampaikan pesan sebagai berikut. Pertama, pada anak-anakku sekalian, ikutilah seluruh rangkaian proses seleksi ini dengan sungguh-sungguh. Tampilkan seluruh kemampuan yang terbaik yang ada pada dirimu, bahwa kamu memang merupakan siswa dan siswi terbaik yang ada di Provinsi Jambi. Kedua, kegiatan kegiatan paskibraka yang dilaksanakan setiap tahunnya janganlah dijadikan sebagai kegiatan rutinitas belaka, namun harus ada upaya peningkatan kualitas secara terus-menerus, mulai dari persiapan, proses seleksi, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Untuk itu perlu kerja keras dan semangat kebersamaan dari seluruh pihak yang terlibat, dari adik-adik calon paskibraka, panitia, dan pelatih untuk menciptakan tujuan yang kita inginkan bersama. Ketiga, kepada panitia dan tim seleksi saya minta dan tegaskan, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta dengan penuh tanggung jawab. Ciptakan teamwork yang baik dari seluruh unsur yang terlibat. Jangan ada aspek subjektif, objektif harus dikedepankan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik sekalian, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan diiringi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Jambi dalam rangka menjaring adik-adik kita, anak-anak kita menjadi paskibraka tingkat provinsi maupun tingkat nasional tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Saya harapkan dalam 4 hari ke depan kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kesediaannya Bapak Gubernur Jambi dan Bapak Kadispora untuk pemasangan tanda peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan dalam mengikuti seleksi paskibraka tingkat Provinsi Jambi dan tingkat nasional tahun 2022 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah acara kami ini, ya Allah, agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya kendala sedikit pun, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pemprov menyelenggarakan kembali kegiatan rutin sebetulnya, seleksi paskibraka tingkat provinsi, nasional dan juga tingkat nasional. Nanti yang tingkat nasional dipilih 2. Saya berharap sih yang terbaik nanti di tingkat nasional ya. Kemudian kalau yang gagal juga nanti bisa melaksanakan tugas sebagai tugas paskibraka di kabupaten dan kota. Kami berharap agar penyelenggaraan selama 4 hari bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kami juga berharap agar panitia maupun tim seleksinya objektif, karena kita berharap yang dipilih nanti untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi adalah paskibraka yang terbaik. Tugas mereka nanti melaksanakan pengibaran dan juga penurunan untuk tingkat bendera pusaka. Oleh karena itu, tadi amanah Pak Gubernur juga sudah saya sampaikan untuk panitia dan tim seleksi berlaku objektif, tidak subjektif. Dan yang kedua, melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Mudah-mudahan adik-adik kita selama 4 hari ke depan tetap sehat, kuat, dan
semangat, dan tentunya kita berharap agar kita menghasilkan peroleh putra-putri terbaik Jambi yang bisa dikirim di tingkat nasional. Kita berharap ketika sudah dikirim di tingkat nasional itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya orang-orang yang terbaik. Dan sisanya akan melaksanakan tugas di Provinsi Jambi dan juga di Kabupaten. Iya, jadi ini kan mereka ini peserta-peserta terbaik dari sekolah. Jadi ketika kita saring untuk level nasional 2, di level provinsi, kemudian mereka juga jika tidak lolos di provinsi akan digunakan oleh